tanggal 10 malam, pesawat penumpang maskapai Scoot ini sedang lepas landas dari Bandara Internasional Taoyuan ketika powerbank portable seorang penumpang mendadak terbakar. Untungnya, api yang menimbulkan asap tebal di kabin pesawat itu segera dipadamkan oleh kru dan dua penumpang yang luka ringan pada jari tangan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Sementara itu, penerbangan telah dijadwal ulang hingga tanggal 11 malam atas pertimbangan keamanan dan Scoot telah menyediakan akomodasi bagi 189 penumpang di atas pesawat. Dalam berita bersangkutan, Starlux Airlines telah membuktikan terlambatnya jadwal penerbangan Tokyo Taipei sebanyak 1 jam pada Senin lalu disebabkan adanya ancaman bom, tapi pihak berwenang tidak menemukan barang mencurigakan. Semakin banyak orang menggunakan sepeda listrik di Taiwan, khususnya para pekerja migran. Tapi beberapa tahun terakhir, ditemukan jumlah kasus kebakaran akibat pengisian daya sepeda listrik semakin banyak. Tak peduli merek apa, pelaku usaha mengusulkan pengisian daya baterai sepeda listrik pokok umumnya 5 jam. Maksimum 10 jam colokan harus dicabut kalau melebihi kapasitas mudah menimbulkan kebakaran. Beberapa hari lalu terjadi kecelakaan meledaknya baterai saat seorang wanita memutar kunci untuk menyalakan sepeda listriknya di New Taipei, disinyalir berkaitan dengan kelebihan pengisian daya. Insiden serupa juga pernah terjadi di Kaohsiung. Pengendara diingatkan selain durasi, lokasi pengisian daya juga sangat penting. 不要在日照或者是雨淋的环境、潮湿的环境下来充电，这样子会容易造成短路的危险。 Jumlah kasus kebakaran yang berkaitan dengan sepeda listrik terus meningkat dari hanya 5 kasus pada 2018 menjadi 40 pada 2021. Warga diingatkan untuk membeli sepeda listrik yang memiliki label kualifikasi, tidak sembarangan memodifikasi untuk mencegah korsleting dan secara teratur mengganti baterai serta perlengkapan pengisian daya. Kalau menemukan pembengkakan atau suhu tinggi pada baterai, harus secepatnya diperbaiki untuk mencegah kebakaran. MOTC akan melaksanakan inspeksi jalur lintas rel terpadu atau LRT jurusan Ankeng Xintian pada hari Sabtu. Kalau segalanya berjalan lancar, Pemkot New Taipei berharap jalur kereta ringan yang dibangun sejak 2016 itu bisa mulai beroperasi sebelum Hari Raya Imlek. Dengan panjang 7,5 km, jalur LRT Ankeng terdiri dari 9 stasiun dari Antai Road hingga distrik Shishijang, menggabungkan jalur kuning MRT New Taipei dan Taipei dan akan memperpendek durasi perjalanan Ankeng Taipei sebanyak 15-20 menit setelah mulai beroperasi. Seiring pembukaan jalur, New Taipei juga telah membuka 4 jalur bus shuttle, sementara stasiun U-Bike diusulkan ditambah untuk meningkatkan kemudahan warga. CSIS Amerika Serikat tanggal 10 merilis hasil simulasi perang terbaru, menyatakan bahwa Tiongkok akan kalah dalam serangan terhadap Taiwan pada 2026 jika Taiwan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan Jepang. Although Taiwan survived as an autonomous entity, in most scenarios losses to the United States, Taiwan, Japan, and China were enormous. Hasil simulasi menunjukkan Angkatan Laut dan pasukan amfibi Tiongkok akan kalah, 10.000 tentara akan tewas, 155 pesawat tempur dan 138 kapal perang akan rusak. Pasukan Amerika Serikat dan Jepang meski menang juga harus membayar harga mahal. Sementara bagi Taiwan, 3.500-an tentara akan tewas, 26 kapal perang akan tenggelam dan ekonomi akan terhantam berat. Usai perang, posisi Amerika sebagai pemimpin dunia akan terdampak. Penggunaan strategi untaian pulau dan rudal anti kapal jarak jauh akan mengakibatkan kerugian besar angkatan laut kedua pihak. CSIS juga melaporkan ada 4 faktor utama untuk mempertahankan Taiwan. Perlawanan keras dari pasukan Taiwan, penggunaan pangkalan Amerika di Jepang, kemampuan meluncurkan rudal anti kapal jarak jauh, dan pasokan senjata Taiwan yang cukup.